Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 8 di sini akan mempresentasikan tentang PPO kami. PPO kelompok kami membahas tentang produk cloth book cover atau biasa kita sebut sampul buku kain. Di sini kami menggunakan nama usaha Cover ID dan di sini kami beranggotakan 5 orang. Di sini ada saya, Raflizal Frega Praditya, sebagai ketua, dan ada 4 anggota yaitu Muhammad Akbar, Nanda Kartika Sari, Feby Prastika, dan Wahida Nuruh. Selanjutnya di sini saya akan membahas latar belakang yang membuat kelompok kami ingin membahas tentang produk cloth book cover. Di sini saat ini tuh banyak murid atau mahasiswa yang cenderung lebih suka pada hal-hal yang lebih praktis dan portable, termasuk pada penggunaan buku catatan yang mereka gunakan saat sekolah ataupun kuliah. Banyak murid atau mahasiswa yang pada akhirnya tidak menggunakan buku tulis kembali karena mereka menilai bahwa banyak sekali kekurangan seperti mudah rusak, tidak tahan air, dan bentuk dari sampul yang tidak berubah dari tahun ke tahunnya. Hal ini menyebabkan penggunaan buku tulis biasa berkurang secara terus-menerus dan para murid dan mahasiswa menjadi lebih malas dalam mencatat. Produk cloth book cover ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi para murid dan mahasiswa untuk bisa lebih menyukai buku. Produk kami memiliki proses pemasangan yang praktis dengan metode slip-on sehingga tidak memerlukan alat tambahan lainnya seperti lem ataupun solasi. Produk kami juga tidak mudah robek dan awet karena bisa digunakan kembali pada buku lain saat kita naik kelas atau ganti mata kuliah. Desain kami yang beragam juga akan bisa meningkatkan keinginan membaca dan menulis bagi para murid ataupun mahasiswa karena desain kami akan selalu diperbarui setiap minggu, bulan, dan tahun dengan menyesuaikan pada event saat itu. Misalnya saat Ramadan sekarang, tahun baru Cina, dan lain-lain. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang karakteristik dari produk cloth book cover. Nah, produk yang kami buat yaitu buku kain atau yang biasa disebut dengan cloth book cover yang terbuat dari bahan kain. Cover book ini sudah menjadi tren di kalangan masa muda-mudi, khususnya para pelajar yang suka dengan kerapian atau estetika. Cover book ini digunakan agar buku tulis terlihat lebih rapih, lucu, dan otomatis menjadikan motivasi semangat untuk belajar karena buku menjadi lebih bagus. Hal ini susah dijumpai pada para pesaing kami seperti sampul buku plastik. Cover book yang kami buat ini juga merupakan produk lokal handmade yang pastinya dengan harga yang terjangkau. Tidak seperti para pesaing kami seperti binder yang harganya berkali-kali lipat dari produk kami. Proses produksi kami pun juga sudah pasti tidak perlu diragukan lagi karena kami menggunakan bahan atau kain yang tidak mudah robek, tebal, dan berkualitas sehingga lebih awet apabila dibandingkan dengan para pesaing kami seperti sampul buku kertas. Produk kami juga memberikan banyak keuntungan untuk para pelanggan dengan memberikan free custom nama yang jarang disediakan oleh semua pesaing kami. Untuk ukuran buku yang kami sediakan yaitu buku A5 dan B5 yang saat ini sudah sangat umum digunakan oleh semua pesaing kami maupun yang digunakan para pelanggan. Untuk ukuran dan desain pun akan selalu diperbarui sesuai dengan event mingguan, bulanan, hingga tahunan sehingga sangat cocok gitu bagi para pelajar yang mudah bosan. Nah, desain yang selalu update ini jarang sekali ditemui di semua pesaing kami. Kami di sini juga melayani pelanggan dengan pembelian ecer maupun grosir sehingga kita itu dapat memenuhi kebutuhan dari reseller maupun pembelian pribadi yang juga bisa kita jumpai pada para pesaing kami. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang SWOT analisis dari produk kami. Jadi yang pertama-tama yaitu kekuatan yang ada di produk kami. Di sini yang pertama, produk kami bisa digunakan untuk semua kalangan, bukan hanya untuk pelajar, tapi juga untuk para karyawan maupun ibu rumah tangga. Yang kedua, desain yang menarik dan beragam. Di sini kami tadi sudah menyampaikan bahwa desain yang kami bikin akan selalu diupdate mingguan, bulanan, hingga tahunan sesuai dengan event yang ada. Yang ketiga, praktis dengan pemasangan slip-on. Produk kami ini nantinya tidak perlu memasang dengan menggunakan lem ataupun solasi. Kita hanya perlu
buku tulis aja langsung bisa dipakai seperti itu. Selanjutnya yang keempat yaitu awet dan tidak mudah robek. Hal ini karena kami menggunakan bahan yang sangat berkualitas dan yang tentunya sangat awet untuk digunakan oleh para pengguna. Yang kelima, bisa digunakan kembali. Produk kami yang terbuat dari kain ini otomatis kalau misalnya nanti pun kotor tetap masih bisa dicuci gitu. Jadi dari kelebihan yang kami miliki itu, di sisi lain kami punya kekurangan. Di sini kekurangannya yaitu yang pertama proses produksi yang masih tergolong lambat karena kita menjahit masih menggunakan tangan. Yang kedua, produknya padat karya. Jadi di sini produk yang kami buat itu belum menggunakan mesin, jadi masih perlu banyak tenaga orang. Yang ketiga, mudah kotor. Nah, tapi di sini tadi yang telah kami sampaikan bahwa walaupun produk kami terbuat dari kain yang mungkin bisa kotor, bukan mudah kotor ya, tapi bisa kotor. Nah, itu bisa dicuci gitu. Jadi lebih awet juga. Habis itu opportunity atau peluang dari produk kami. Jadi produk kami ini punya peluang karena produk kami sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pelajar dan mahasiswa. Yang kedua, konsumen juga tertarik untuk melakukan koleksi dari berbagai desain yang ada. Yang ketiga, harga kami juga dapat bersaing dengan para pesaing-pesaing kami. Ancaman yang ada pada produk kami yaitu yang pertama, banyaknya produk bersaing. Yang kedua, berkurangnya penggunaan buku tulis yang ada di masa pandemi ini. Karena kita tahu bahwa di masa pandemi ini itu banyak orang yang beralih dari penggunaan buku yang konvensional atau buku kertas biasa menjadi buku digital gitu, e-book seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang proses produksinya. Jadi yang pertama-tama di sini proses produksi yaitu menyiapkan bahan baku. Bisa kita lihat di sini ada duplex, ada kain itu sendiri, habis itu ada penggaris, gunting dan alat-alat tulis lainnya. Selanjutnya di sini kita bisa mulai menjahit dari sisi-sisinya terlebih dahulu. Di sini metode jahit yang kami gunakan itu yaitu metode yang zigzag supaya lebih kuat gitu. Selanjutnya di sini habis itu kita bisa memasukkan duplex tersebut pada kain yang ada sebagai rangka gitu dari sampul kami supaya rangka ini kuat gitu. Nah, setelah itu produk kami sudah jadi. Nah, di sini perlu diketahui bahwa kalau memang nanti pelanggan ingin mencuci dari sampul kami, perlu mengeluarkan dari duplexnya itu tersebut. Nah, jadi duplexnya dikeluarin baru bisa dicuci. Habis itu nanti setelah dicuci sudah kering baru dimasukkan duplex kembali. Walaupun nanti duplexnya bisa rusak, duplex itu tergolong murah, jadi nanti para pelanggan bisa membeli baru atau ya nanti saat mereka memesan produk kami, jadi duplexnya itu bisa dipakai buat yang lain juga seperti itu. Di sini saya akan membahas tentang bisnis model kanvas dari produk kami. Yang pertama-tama di sini ada key partner. Di sini key partner kami adalah reseller kami yang membantu mempromosikan dan menjual produk-produk kami. Dan di sini ada supplier yang menyediakan bahan-bahan untuk produksi kami. Untuk key activity dari produk kami ini yaitu yang pertama proses produksinya, yang kedua pemecahan masalah kalau misalnya nanti ada permasalahan saat produksi maupun saat penjualan, dan platform atau jaringan. Di sini kami menggunakan platform untuk mempromosikan produk kami. Habis itu selanjutnya ada key resource. Di sini ada yang pertama bahan baku supplier sebagai bahan dasar kami untuk membuat produk kami. Yang kedua ada merek, yaitu media yang kami gunakan untuk mempromosikan produk kami. Dan yang ketiga tenaga kerja untuk memproses bahan baku tersebut menjadi produk jadi. Habis itu selanjutnya itu value proposition. Di sini value yang kami berikan yang pertama itu harga yang terjangkau, bahan kualitas terbaik, dan desain beragam yang up to date.
Selanjutnya untuk customer relationship itu kami menggunakan komunitas dengan membuat komunitas yang ada di media sosial. Yang kedua menggunakan reseller sebagai jaringan kita untuk menggapai konsumen yang ada. Dan yang ketiga interaksi media sosial melalui Instagram kami, melalui feed yang akan diupdate secara rutin. Channels yang kami gunakan untuk membuat hubungan dengan para pelanggan yaitu yang pertama menggunakan Instagram sebagai dasar untuk para pelanggan maupun calon pelanggan yang ingin mengetahui tentang produk kami, dan menggunakan channel WhatsApp untuk hal yang lebih mendetail dan secara privat. Setelah itu untuk selanjutnya ada customer segment atau calon konsumen yang ingin kami capai. Yang pertama itu ada pelajar, yang kedua itu mahasiswa, dan yang ketiga itu umum. Yang selanjutnya yaitu cost struktur. Yang pertama ada pembelian bahan baku untuk bahan dasar dari produksi kami. Yang kedua biaya tenaga kerja untuk tenaga yang memproses bahan baku tersebut, dan untuk pembelian alat yang kami gunakan untuk sebagai alat bantu untuk memproses produk kami. Jadi di sini kan untuk alat-alat itu kan juga seperti termasuk jarum ataupun lem tembak yang kami gunakan untuk proses produksi. Dan yang terakhir yaitu revenue stream. Itu di sini kami mendapatkan dana dari yang pertama penjualan dari produk kami tersebut, dan yang kedua yaitu dari kerjasama. Kerjasama ini bisa dari produk-produk lain yang ingin bekerja sama dengan produk kami. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nana Kartika Sari, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis kompetitor. Yang pertama itu berdasarkan pemasangannya. Nah, sampul buku kertas dan sampul buku plastik roll itu pemasangannya tuh susah karena perlu adanya proses seperti menggunting kertas atau plastik sampulnya lalu ditempelkan pada buku dengan solasi atau lem. Sedangkan dari produk kami ini menggunakan metode slip on yang tinggal dipasang saja pada buku yang kalian miliki. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan motifnya. Nah, pada buku sampul buku plastik yaitu mayoritas produknya itu hanya polos, bening yang tidak ada motif sehingga produknya itu tidak akan menarik. Nah, sedangkan dari produk kami ini menggunakan bahan kain yang bermotif ataupun warna yang polos yang nantinya itu akan diberi pita sehingga akan kelihatan menarik. Kemudian yang ketiga itu tidak mudah robek. Nah, sampul buku kertas sangat rawan sekali robek karena dari bahan yang tipis, dan jika terkena air maka akan cepat rusak. Nah, sedangkan sampul buku dari kami yaitu menggunakan kain yang nantinya itu akan diberi dupleks sehingga akan tahan lama dan tidak akan cepat robek. Kemudian yang keempat yaitu awet dan bisa digunakan kembali. Nah, sampul buku kertas dan sampul buku plastik cepat robek dan rusak sehingga tidak bisa digunakan untuk berulang kali. Nah, sedangkan produk kami ini mempunyai keunggulan yang baik karena kita menggunakan dupleks dan kita juga menggunakan kain yang bagus, dan produk kami juga menggunakan metode yaitu metode slip on, jadi bisa digunakan untuk berulang. Nah, berdasarkan dari survei yang kami lakukan di sini, harga produk kompetitor dari produk kami dan produk lainnya adalah untuk harga buku kertas, harga untuk sampul buku plastik dan sampul buku plastik roll memang murah karena ketahannya itu relatif kecil. Selain itu, produk kami ini memfokuskan untuk bersaing pada pasar yang premium yang berfokus pada kualitas yang tinggi setara dengan Binder, tetapi memiliki harga yang relatif lebih murah dan keunggulannya lebih melebihi dari produk lainnya. Baik, next. Nah, yang selanjutnya yaitu ada analisis keuangan dari bisnis kami. Yang pertama itu ada modal kerja. Nah, modal kerja dari tim kami yaitu, tim kami sendiri di sini itu ada 5 orang. Nah, untuk satuannya yaitu 50.000. Jadi jika di total yaitu 5 dikali 50.000 yaitu 250.000. Nah, kemudian untuk biaya produksi dari kelompok kami yaitu ada biaya tetap dan biaya variabel. Nah, di sini biaya tetapnya itu seperti biaya penyusunan lem tembak, kemudian ada biaya alat tulis lengkap, kemudian ada biaya jarum. Nah, di sini biaya penyusunan lem tembak yaitu 5.000, kemudian untuk biaya alat tulis lengkap itu 10.000,
Dan untuk biaya jarum sendiri itu 5.000. Jadi total dari biaya tetap sendiri diperoleh dari biaya penyusunan lem tembak ditambah dengan biaya alat tulis lengkap ditambah dengan jarum, jadi totalnya itu 20.000. Kemudian untuk biaya variabel sendiri dari bisnis kami ini ada kain kanvas motif yaitu berukuran 50 dikali 33, yaitu harga satuannya itu 4.000. Dikali 20 jadinya tuh 80.000. Kemudian untuk kain kanvas polos itu harga satuannya tuh 1.000, dikali dengan 20 yaitu 20.000. Kemudian ada benang dan isi lem tembak yaitu 500, harga satuannya. Kemudian dikalikan dengan 20 jadi totalnya itu 10.000. Kemudian untuk kemudian ada pita dan manik-manik, itu harganya tuh 1.000 untuk satuannya, dan kita membutuhkan 20 jadi 1.000 dikali 20 yaitu 20.000. Kemudian yang terakhir yaitu dari biaya variabel sendiri ada karton duplex. Nah, untuk harga satuan karton duplex ini tuh 5.000. Jadi kita membutuhkan 20 jadi 500 dikali 20 yaitu 10.000. Nah, untuk total dari biaya variabel sendiri yaitu didapatkan dari penjumlahan dari kain kanvas motif ditambah dengan kain kanvas polos, kemudian dari benang, isi lem tembak, kemudian ditambah pita, manik-manik, dan ditambah karton duplex yaitu totalnya itu 140.000. Kemudian dari total biaya produksi sendiri dari kelompok kami yaitu didapatkan dari total biaya tetap ditambah total biaya variabel yaitu 160. Kemudian untuk saldo kas dari kelompok kami yaitu didapatkan dari modal kerja dari kelompok kami yaitu totalnya itu 250 dikurangi dari total biaya produksi yaitu 160. Kemudian untuk harga pokok produksinya sendiri yaitu jumlah unit dari kelompok kami ini yaitu kami dalam satu pengerjaan itu akan ada 20 unit. Kemudian untuk harga pokok produksi per unit itu kami menargetkan 8.000. Kemudian untuk harga jual per unit yaitu 12.000. Kemudian untuk laba per unit dari kelompok kami itu ada 7.000. Baik, yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Feby Frastika Zolana dengan NIM 2020-210166. Di sini saya akan menjelaskan break even point. Nah, pada break even point ini terdapat modal awal yaitu sebesar Rp250.000. Lalu yang kedua ada laba per unitnya sebesar Rp7.000. Lalu untuk break even point per unitnya sebesar 4 unit. Lalu untuk break even point rupiahnya sebesar Rp48.000. Dan keuntungannya sendiri yaitu 140.000 per 20 unit. Rencana cash flow usaha kami selama 6 bulan ke depan yaitu saldo awal. Pada bulan pertama saldo awal kami 250.000 yang berasal dari modal anggota kami yaitu 50.000 per anak sehingga mendapat angka 250.000. Lalu pada bulan pertama kami asumsikan penjualan ada 20 produk seharga 12.000 per produk sehingga total penjualan kami 240.000. Lalu pengeluaran pada bulan pertama yaitu sebesar 140.000 pada bahan untuk produksi 20 produk dan ada biaya lainnya sebesar 20.000. Lalu sehingga saldo akhir pada bulan pertama yaitu 330.000. Lalu pada bulan kedua saldo awal kami terdapat 330.000 dan untuk pemasukan penjualan kami asumsikan sebesar 22 produk sehingga penjualan sebesar 264.000. Lalu untuk pengeluaran pada bahan di bulan kedua yaitu 154.000 dan biaya pengeluaran lainnya sebesar 20.000 sehingga saldo akhir kami 420.000. Lalu pada bulan ketiga saldo awal kami 420.000 dan pemasukan penjualannya sebesar 288.000. Itu karena kami asumsikan pada bulan ketiga untuk menjual 26 produk. Lalu pada pengeluaran bahan di bulan ketiga yaitu sebesar 168.000, untuk pengeluaran lainnya sebesar 20.000 hingga saldo akhir kami 520.000.
Pada bulan keempat, saldo awal kami terdapat 520.000, lalu pemasukan penjualannya sendiri yaitu sebesar 312.000 karena kami asumsikan untuk menjual 26 produk. Lalu pada pengeluaran bahan di bulan keempat yaitu sebesar 182.000, lalu untuk biaya lainnya sebesar 20.000 dan saldo akhir menjadi 630.000. Pada bulan kelima, saldo awal kami terdapat 630.000, lalu pemasukan penjualan sebesar 336.000 itu karena kami asumsikan pada bulan kelima untuk menjual 28 produk. Lalu untuk pengeluaran bahan pada bulan kelima yaitu sebesar 196.000 dan untuk pengeluaran lainnya sebesar 20.000. Lalu saldo akhirnya 750.000. Lalu untuk saldo awal pada bulan ke-6 yaitu sebesar 750 dan pemasukan penjualannya sebesar 360.000 itu karena kami asumsikan untuk menjual 30 produk. Lalu pengeluaran bahan pada bulan ke-6 sendiri yaitu sebesar 230.000, lalu untuk pengeluaran lainnya sebesar 120.000 sehingga saldo akhirnya sebesar 880.000. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Wahida Nurul Sufia dengan NIM 2020-210170. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai strategi distribusi produk cloth book cover yang kami gunakan. Strategi distribusi yang kami gunakan yaitu strategi distribusi eksklusif, yaitu dengan menyalurkan produk melalui mitra-mitra reseller terdaftar yang diberikan pelatihan dan pendidikan terlebih dahulu sebelumnya. Kemudian mengenai standar produk yang kami miliki, kami menggunakan produk yang berfokus pada kualitas dan kuantitas tinggi. Saat ini, produk hanya akan didistribusikan secara online melalui berbagai jasa pengiriman, seperti JNE, JNT, Si Cepat, dan lain-lain. Jadi pembeli ini bisa memesan terlebih dahulu secara langsung melalui chat atau online shop kami di berbagai e-commerce, sehingga pesanan akan langsung dikirim sesuai keinginan pembeli. Saat ada produk yang terjual ini, saya sebagai admin online nanti akan mengabari di grup untuk selanjutnya akan diproses pengirimannya langsung oleh rekan saya Raflizar ke kurir yang diinginkan oleh pembeli. Kemudian strategi promosi yang kami gunakan yaitu kami berfokus pada Instagram saja. Kami secara aktif pada setiap hari Sabtu atau Minggu akan memberikan update desain terbaru. Nah, pada hari Rabu kami juga akan memberikan informasi terkait produk kami sebagai bentuk edukasi pada para pembeli maupun calon pembeli kami. Saat ini proses promosi dilakukan oleh rekan kami, Nanda sebagai pembuat konten yang dibantu oleh rekan Feby sebagai pembuat desain. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Raflizal Frega Praditya dengan NIM 2020210123. Di sini akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih rinci tentang progres pemasaran dan penjualan dari produk kami, yaitu cloth book cover. Progres pemasaran produk kami yaitu yang pertama, kami masih menggunakan media sosial Instagram sebagai ujung pemasaran kami yang memperkenalkan produk kami kepada calon pembeli. Di sini kami akan biasanya akan memposting terkait produk kami dan
yang paling baru itu mengenai launching 3 model produk terbaru kami yang dipost melalui feeds dan di Snapgram dari akun toko jualan kami dan di Snapgram oleh akun masing-masing dari kami. Seperti yang bisa dilihat pada PPT kami. Yang kedua, kami sudah membuka toko di salah satu e-commerce yaitu Shopee sebagai salah satu langkah terbaru kami dalam memasarkan produk kami. Saat ini sudah proses untuk 2 kali transaksi dan diantaranya 1 itu sudah sukses dan mendapatkan review atau feedback yang baik dari pelanggan. Habis itu yang ketiga, umumnya kami masih menggunakan media sosial WhatsApp sebagai media pemasaran utama kami. Karena pada dasarnya saat ini mayoritas pembeli kami masih dari orang-orang terdekat kami, sehingga untuk komunikasi yang rutin dipakai dengan para pembeli yaitu dengan WhatsApp ini. Selanjutnya untuk progres penjualan kami, di sini progres penjualan ini seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi. Jadi penjualan kami saat ini yaitu 6 produk yang 4 diantaranya transaksi melalui WhatsApp dan 2 diantaranya menggunakan Shopee, seperti yang bisa dilihat di PPT ini. Selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan progres pemasaran kami yang melalui G-Business. Jadi yang seperti yang terlihat bahwa pada bulan ini laman kami telah dilihat sebanyak 142 kali. Menurut kami ini angka yang cukup baik ya, sehingga kami kami berencana untuk memaksimalkan laman ini untuk memperkenalkan produk kami. Untuk progres penjualan lebih lanjut serta laporan penjualan untuk produk kami ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vivi Prastika Zolanda dengan NIM 2020-10166. Di sini saya akan melakukan presentasi laporan keuangan PPO. Baik, kami telah berhasil memproduksi 8 produk dan sudah laku 6 produk dengan harga jual 15.000 per produk, sehingga hasil penjualan untuk saat ini mencapai 90.000. Lalu di sini ada harga pokok produksi, yaitu terdiri dari biaya bahan baku. Yang pertama ada kain seharga 40.000, lalu ada kain flanel seharga 3.000, lalu ada kertas karton seharga 10.000, dan juga ada biaya tambahan yaitu isi lem tembak seharga 2.000, lalu ada pengaris seharga 3.000, dan untuk biaya sewa alatnya sendiri itu ada sewa lem tembak seharga 2.000, dan untuk biaya transportasinya yaitu bensin sebesar 10.000, dan HPP-nya sebesar 70.000, lalu laba realisasinya 20.000, serta laba bila habis semua 50.000. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang hambatan yang kami alami selama ini. Saat ini hambatan kami terfokus pada 4 hal. Yang pertama itu masalah terhadap bahan baku. Di sini permasalahan bahan baku itu terletak di pembelian yang pada dasarnya nggak bisa sedikit, karena emang untuk pembelian bahan baku utama kami, kain itu harus meteran dan harganya itu cenderung masih mahal karena kami biasanya belinya cuma sedikit aja. Rencananya kami untuk menghadapi masalah ini yaitu dengan cara melakukan survei kembali mengenai supplier bahan baku ini di berbagai toko grosir kain yang murah dan bisa beli dalam kuantitas yang lebih sedikit tapi jenisnya bisa banyak, seperti itu. Yang kedua, masalah inovasi. Di sini kami kesulitan untuk berinovasi karena pada dasarnya kami terhambat terhadap bahan baku yang tadi, dan emang kami terbatas dari modal yang ada. Jadi keterbatasan modal ini membuat kami itu hanya bisa membeli sedikit jenis bahan baku, sehingga kami kurang bisa berinovasi pada model yang ada karena emang motifnya sedikit gitu. Rencananya itu kami untuk menghadapi masalah ini yaitu dengan cara mencampur kain utama kami yang kain motif tadi dengan kain polos yang bisa digunakan di semua desain, agar fokus utama kami itu di sini itu bukan terletak pada motifnya saja tetapi juga pada banyak hal lainnya. Selanjutnya yang ketiga itu masalah tentang biaya ongkirnya. Jadi di sini produk kami itu tergolong memiliki harga yang cukup rendah
sehingga saat ada orang yang ingin beli online dalam jumlah sedikit terutama, maka biaya ongkirnya di sini akan terkesan sangat mahal. Jadi kami berencana untuk memakai e-commerce untuk mengatasi masalah ini, yaitu dengan mencari kerjasama dengan e-commerce seperti Shopee untuk ongkir yang lebih murah atau bahkan bisa gratis. Selain itu, rencana kami ke depannya juga ingin menggunakan e-commerce Tokopedia yang saat ini kelompok kami perhatikan memiliki lebih banyak promo gratis ongkir yang jelas juga, dan bisa untuk pembelian yang kuantitas sedikit juga. Yang keempat, masalah peralatan. Jadi peralatan kami ini kami terutama hanya menggunakan peralatan manual dasar seperti jarum untuk menjahit dan lem tembak untuk menempelkan kainnya gitu. Sehingga kapasitas produksi kami ini masih tergolong kecil, sehingga kami itu belum mampu untuk memakai mesin jahit karena emang keterbatasan modal dan produksi kami masih sedikit, sehingga perlu produksi yang lebih banyak gitu agar biaya mesin jahit itu bisa lebih murah dan terjangkau bagi kami. Jadi rencana kami ke depannya, kami ingin bisa lebih mendorong penjualan kami agar proses produksi kami bisa lebih massal dan akhirnya berujung pada biaya produksi yang lebih murah gitu. Sekian presentasi dari kami tentang laporan PPO terbaru kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.